Kan orang tuanya muslim. Jangan salah. Bisa jadi merubahnya dari sisi millah, gaya hidup. Gaya hidup, bukan din. Bukan dimasukin ke agama, tapi dia ikut bisa gaya hidup Nasara, gaya hidup Majusi, gaya hidup orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena dibiarkan begitu aja. Atau bisa jadi tanpa sengaja dia memberikan asupan-asupan yang mana akhirnya dia meniru dengan gaya-gaya yang tadi dikhawatirkan sama Nabi Muhammad SAW. Yang kita sayangkan tadi terlalu bebas dan juga mungkin anak tadi kan keluarga, bi'ah, sekolah. Artinya bi'ah ini kan juga ada pengaruh luar. Nah, harapan kita tontonan yang disediakan, dongeng-dongeng cerita yang disediakan itu yang bisa membangun pribadi yang bagus. Benar. Maka dari itu selain kita lakukan ini semua juga tetap kita nggak lupa untuk menyerahkan. Karena gini Habib, Ana lihat ada satu sosok misalnya. Ini terjadi di beberapa keluarga. Satu sosok yang Masya Allah merupakan pimpinan pondok pesantren, berhasil mendidik murid-muridnya dengan baik, murid-muridnya menjadi berprestasi, anak-anak yang dibanggakan. Tapi anaknya sendiri kemudian menjadi ujian di rumahnya dia. Tidak bisa tidak bisa diberikan arahan, bimbingan sama orang tuanya, sehingga dia jauh. Kan kita seakan-akan bingung nih, ini gimana nih bapak mendidik muridnya berhasil, didik anaknya sendiri nggak berhasil. Nah, kalau ada satu pesan dari guru saya guru Ana pernah bilang, itulah jangan ngandel sama diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini terbatas. Lakukan apa yang kita bisa, sisanya serahkan kepada Allah. Ahsan. Dia yang maha mengawasi. Ya, Ar-Raqib. Dia yang tahu anak kita 24 jam ngapain, dia yang maha tahu. Dia yang maha melihat, dia yang maha mengetahui, dia yang maha mengawasi. Jadi selain kita lakukan ini, jangan lupa untuk kita serahkan anak-anak kita kepada yang menciptakannya, Allah Azza wa Jalla. Nah, dalam surat Al-Imran ayat 14 juga bercerita tentang pembahasan kita kali ini. Ya menarik, Bib. Pemerintah Cina itu katanya begitu takutnya dengan serangan Mongolia dan pengaruh-pengaruh luar, dia buat tembok raksasa yang besar. Iya. Tembok raksasa dari ujung ke ujung dijaga. Tembok Cina nih. Tembok Cina. Jangan sampai kemasukan pengaruh asing dan serangan Mongolia. Orang Bani Tartar dulu, ininya turunannya Bani Tartar, Mongolia. Tapi dibangun tetap aja. Orang rakyat Cina terpengaruh, kadang-kadang malah berkali-kali kena serang, kecolongan berkali-kali, padahal udah dibangun. Udah dibangun tembok yang tinggi. Udah cari, ditanya kenapa permasalahan, ternyata yang dia lupakan adalah dia sibuk membangun tembok Cina, tapi dia lupa membangun karakter kejujuran. Subhanallah. Karakter kepribadian yang buat peduli dengan negara, dia lupa untuk dibangun itu. Dia sibuk tinggi-tinggi membangun benteng raksasa yang kokoh, dia lupa untuk membangun benteng yang kepribadian, ada dalam diri amanat dalam diri para pemuda. Kena terus, kena opium, kena apa segala macam. Jadi udah katanya sekarang Zionisme Israel ini dulu kan harus nyerang umat Islam pakai senjata. Sekarang dengan lempar film mereka duduk anteng di rumah, tinggal ngelihat dah kehancuran para pemuda umat Islam. Allah. Menakutkan Habib. Makanya ada pengaruh syahwat. Pengaruh syahwat yang Allah tuliskan dan Allah sebutkan dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 14 ini. Gimana Habib? Apa yang harus kita lakukan? Oh, yang harus dilakukan pertama, Anda sih nggak begitu hafal ini surat. Ayatnya, apa kalau nggak salah? Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas, bukan? Benar enggak di depannya? Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa
sambil dihiasi linnasi untuk manusia hubbu syahwati minan nisa, kecintaan kepada hubbu syahwat Zuyyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banin. ada cenderung kepada syahwat wan nisa dan perempuan, wal banin wal qanatiril muqantaratil minadz zahabi wal fiddah. Iya. Nah, maksudnya dari apa, emas dan perak. Maksudnya gini, Beb, kalimat depannya ini menarik. Zuyyina linnasi. Zuyyina linnasi kan dihiasi manusia itu hubbu syahwati minan nisa. Ada syahwat udah pasti. Tapi yang menarik minan nisa, Beb. Kita berhenti di sini dulu. Minan nisa. Coba ya. Kayaknya gini, Beb. Orang semua manusia ini baik laki dan perempuan nih cenderung ngelihat perempuan tuh suka. Mau perempuan ngelihat perempuan, mau laki lihat perempuan. Oke. Jadi Bapak gini. Antum ketemu perempuan atau antum lah ketemu istri antum cerita atau adik antum yang perempuan cerita. Lagi dengar-dengar ngomong sama-sama cerita tuh, iya. Dia tuh cantik banget. Tinggi ini. Perempuan detail menceritakan perempuan lagi itu biasa, Bib. Ini rapi, itunya, iya ininya tuh rapi, ininya tuh sampai dia pakai apa? Sibuk gitu bicara Detail. Biasa. Laki-laki ceritain perempuan juga walaupun nih kurang bagus, detail masih. Artinya secara apa namanya? Naluri. Secara umum naluri. Masih pantas. Tapi laki cerita laki, Bib. Detail lagi. Detail. Ya. Kita geser tempat duduk. Sonon dikit. Umpama gitu ada laki-laki cerita, itu dia kemarin nikah tuh, umpama ngomongnya gede. Dia kemarin nikah tuh sama itu. Wah, dia ganteng padahal. Ininya rapi, ininya ini, terus mancung. Dia punya dada bidang ini. Kita geser, Bib. Iyalah. Kenapa jadi detail ya? Itu kumisnya lu. Cijai. Ngeri kan? Ngeri. Nah, kenapa di sini hubbu syahwati minan nisa? Kenapa enggak hubbu syahwati minan nisa'i war rijal? Rijal enggak disebut. Iya. Artinya perempuan memang salah satu Allah tanamkan pada jiwa manusia tuh orang senang kepada perempuan semua. Iya. Artinya dia mau ceritain perempuan tuh enak aja. Keindahan selalu dilambangkan. Keindahan perempuan. Sebagai perempuan. Atau perempuan sendiri yang cerita nggak masalah. Nggak masalah. Kita biasa dengarnya. Oh gitu. Iya dia tuh orang itu gak rapi. Ininya aja diukur gitu. Kita dengar biasa aja. Oh yang laki-laki dengar biasa aja. Tapi kalau laki-laki ceritain laki-laki, wah, ente masih lama di sini. Pulang aja deh. Suruh pulang. Yakfi udah. Yakfi cukup deh. Coba keluar pintu belakang deh. Sekalian tutup. Ngeri, Beb. Oh, ngeri. Nah itu makanya hubbu syahwati minan nisa wal banin. Sama anak juga senang dia. Iya. Yang satu lagi syahwat. Nah jadi, Beb, jangan suka bayangin syahwat. Itu kan musuh kita ada dua, syahwat sama setan atau iblis lah. Walaupun syahwat sebenarnya ketika proporsional ya. Nah iya, kalau secara proporsional bisa sesuai, pas memang pada kan, tempatnya nggak masalah. Tapi kalau melebihi taab itu yang jelek. Ini yang satu lagi, Beb, setan. Ini selalu nih kita salah. Setan, jin, iblis. Kita selalu digambarin yang namanya setan itu dia punya gigi caling, giginya tajam, ada kukunya, benar, rambutnya panjang, matanya merah menyala-nyala. Iya. Itu belum tentu. Kalau setan kayak gitu, Allah nggak pakai larang, Bib. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu pasti menghindar. Pasti kabur. Nggak pakai dilarang. Kalau ngeliat bentuk kayak gini, kita nggak mau pernah ketemu. Iya. Kalau nggak ketemu setan kan selamat kita. Selamat. Nah ini justru jangan bayangin setan seperti itu. Bisa jadi setan tampil dalam bentuk yang mempesona. Ya. Dia bisa jadi dalam bentuk yang menarik. Dan kita nggak bisa menghindari dia. Itu setan. Sampai perlu Allah mengatakan
wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Tandanya kan pakai ada larangan gitu, ancaman, sebagai bukti kita bakal tertarik sama dia. Karena kan itu zayyana lahumus syaitan. Selalu dibikin Wa indah. zayyana- Ahsan. Dibikin indah oleh syaitan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. A'malahum. Allah akan hiasin Seakan-akan baik gitu. yang tadinya baik jadi buruk, yang buruk jadi kelihatan baik. Nah, musibah. Terbalik-balik udah. Terbalik-balik. Nah itu dia, Beb. Jadi mungkin anak-anak muda perlu dikasih tahu bahwa dia sebenarnya udah dibekali sama Allah, ada syahwat itu, tapi yang dibekalkan itu kita pernah udah sampaikan sebelumnya, bukan untuk digunakan kepada hal yang buruk. Jangan kita langsung nyalain Allah. Allah sih kasih syahwat. Nah, iya Jadi makanya salah kan deh. pada saat proporsional kan bagus. Bagus kalau pas pada tempatnya ya selamat dia makainya gitu. Gitu, Beb. Betul. Nah, sebenarnya. Nah itu anak-anak itu kan terkadang itu Habib. Zayyana lahumus syaitan. Tadi mungkin pengaruh dengan film, seakan-akan kalau ini baik, seakan-akan kalau pacaran Iya, itu gagah. seakan-akan kalau melanggar orang tua itu berani. Di Al-Qur'an aja, Beb, kan dikatakan tadi antum muqaddimatu wala taqul lahuma uffin. Mungkin di Indonesia sulit diterjemahkan kata uff. Karena kita jarang ngomong uff. Iya. Uff, sampai ada orang maksain bilang kalimat Iya, Mana ada uff ke Antum pernah lihat gak? Antum mungkin kan sekolah di luar negeri. Kalau ada anak-anak tuh yang suka perintahnya ngebosenin, langsung dia ngomong gini, uff. Iya. Itu menunjukkan sikap yang nggak penting. Yang kedua, ya capek lah gitu. Iya. Makanya suka ini gini. Kita bicara apa tuh? Uff. Iya, kalau orang Arab Itu dia wala taqul lahuma. Jadi kita jangan menganggap perintah orang tua yang semudah apapun sesederhana atau mungkin. sederhana pun kita anggap remeh. nggak penting. Sampai segitunya aja kita agak boleh. Ufin tuh begitu maksudnya. Nah itu tuh ufin maksudnya, bukan tuh udah ketinggian. Ketinggian. Wow, udah lebih dari ufin itu. Jadi ufin tuh apa sih nggak penting gitu. Nah, Itulah. itu dia yang kagak boleh itu di situ. Makanya para sahabat kaget waktu Nabi bilang di antara dosa yang besar tuh anak yang mencaci atau katanya sabba ya subuh. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah, ayasubbul waladu abawai? Mana mungkin ada anak yang berkata tidak baik kepada orang tuanya. Terus sahabat kalau hidup zaman kita kaget, nonton berita kaget. Seorang anak ngebunuh. bukan lagi yasub. Ya Allah, ngebunuh. Ini ngelaporin polisi gara-gara Allah, masih syah. gara-gara kadang-kadang hal-hal yang ngutang atau ngambil apanya gitu. ambil hal yang kecil untuk bener-bener. kebutuhan. Kan dulu ada di kisah-kisah seperti itu kan kita sering lihat di berita tuh. Itu sangat-sangat menyayat-nyayat hati gitu. Betul. Habib, kemudian ada orang tua yang melihat bahwa menyekolahkan anak di sekolah agama sebagai jalan keluar. Ada orang tua mengatakan, nakal, udah pesantrenin aja dah. Tempat buangan anak-anak nakal. Jalan pintas. Emang benar? Lewat gang. Apakah menyekolahkan anak ke pesantren kemudian menjadi solusi buat pendidikan anak-anak? Memasukkan anak atau mendaftarkan anak-anak kita, buah hati kita itu ke pesantren, pertama itu jalan ikhtiar mungkin, tapi bukan setelah itu kita melepas diri. Nah, kita harus juga mengajarkan dia juga kejujuran, bagaimana perkataan-perkataan yang baik, perilaku yang baik, bertakwa kepada Allah. Artinya apa? Jangan setelah dimasukin pesantren, ini anak udahlah, pokoknya kalau dimasuk pesantren jadi. Lepas aja udah. Yang harus difahami, pesantren itu bukan pabrik.
Iya, Anak ini juga bukan benda. betul. Anak ini persis seperti tanaman yang dirawat, dipupuk, disirami, dia hidup, bernafas. Iya. Jadi perlu juga ada pendidikan-pendidikan dari orang tua. Al-Quran dari jauh-jauh udah wanti-wanti kita. Apa di surat An-Nisa ayat 4 atau ayat 9 tuh, ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah kita takut ketika kita meninggalkan keturunan-keturunan kita dhi'afan, lemah. Iya. Jadi wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim. Kalau takut kepada mereka, falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadidan. Hendaklah kau takut. Takut di sini memang diulang 2 kali. Hendaklah yang takut yang kedua adalah siksaan Allah. Kan karena khafu. Khafa ya khafu khaufan, dia takut akan hitungan-hitungan Allah. Azab syadid, azabnya. Kalau yang depan kan wal yakhsha, khasya yakhsha, khasyatan. Takut dengan biizzatillah. Dua-duanya memang diartikan takut. Iya. Ada faza'a yafza'u, macam-macam. Iya. Nah, khafu alaihim apa bekalnya? Falyattaqullah. Hendaklah dia diajarkan bertakwa kepada Allah. Nah, Yang satu lagi apa bekalnya? Wal yaqulu qaulan sadidan. Hendaklah dia diajarkan perkataan yang lurus, jujur. Jujur itu bukan polos, apa jadi omongin. Tapi jujur, artinya nggak pernah berkhianat. Orang tua itu juga harus bekalin. Di samping sekolah mendidik, orang tua juga ngedidik. Bekal-bekal ini yang dia lupa harus dijaga, jangan sampai dia keluar dari ini. Yeah. Karena anak-anak ini udah pengen pinter-pinteran. Dulu Beb, anak-anak nih ya semacam ada usia tuh dia punya bahasa-bahasa tersendiri. Dulu Anda pernah mau diajakin jalan lah ke satu, kita dulu nyebutnya kelabing. Ya kita baru pulang pesantren. Kita di rumah nih orang tua ustazah, kakak kita ada ustadz juga. Nah ini yang teman-teman ngajakin, udahlah kalau ada yang nggak ada ente nggak enak, dia bilang. Anda bilang kemana kelabing? Mana nggak berani ya nih. Dulu Anda masih takutnya ke orang tua dulu. Kepengen sih kepengen. Waktu datar-datar itu usia-usia kayak gitu masih takutnya gini. Anda bilang enggak. Nah yang menarik teman Anda pakai ngomong begini. Udah pergi aja, nggak usah munafik. Bahaya nih kata-katanya. Orang jadi sampai takut dibilang bagian dari munafik. Udah nggak usah munafik lah, ikut aja. Dia mengartikan munafik kalau mau aja, nggak usah pakai malu-malu. Nggak usah malu-malu. Udah turutin aja. Subhanallah, mungkin anak karena bekas keluaran pesantren. Ada waktu itu iseng-iseng jawab aja. Dia bilang gini. Oh, ya tanya dengan bahasa aneh. Emang bapak lu boleh ini kalau lu tahu? Ya enggak lah. Bapak lu munafik dong. Ya. Pusing deh. Mak lu nggak boleh juga. Dia udah mulai suara dalam deh. Ya kagak lah. Mak lu munafik dong. Wah, makin repot deh. Sampai Anda tanya, Anda kejar. Ini kalau Nabi tahu, larang nggak? Udah cukup. Larang lah. Kok jadi Nabi yang munafik, ente yang beriman? Kan lawan katanya munafik apa? Beriman. Kok jadi ente yang beriman jadi maaf. Ini jadi munafik. Orang yang ngajarin yang benar kok jadi munafik? Anda bilang, itu gimana sih? Kata dia gini, susah ngajakin dia. Repot. Ya Anda bilang logikanya. Iya. Jadi kadang-kadang anak-anak muda ini punya bahasa-bahasa tertentu yang sampai kita tuh harus mesti ngikut. Allah. Udah, paman nih kita nih nggak mau nih suka sama dia. Kita juga pikir panjang apa segala macam. Udah, nggak usah pakai mengingkari hati. Ikutin aja apa kata hati lo. Iya. Itu jangan salah. Bisa jadi perempuan atau laki-laki ketika pacaran dipegang tangannya. Tergantung mazhab nih. Mazhab cinta mengatakan, mazhab pacaran mengatakan itu adalah getaran hati, tanda-tanda cinta. Tapi kalau di agama mengatakan itu dosa. Iya. Fitrah kita berontak. Justru dia menodai kata cinta itu. Menodai kata oh iya Hasan tuh, mana baru kepikir. Menodai kata-kata cinta. Cinta. Sebenarnya kan dengan cinta tuh atas nama cinta dia berbuat
dosa dan Padahal itu maksiat. dosa, Bebe. Jelas. Ya artinya itu dosa, cuman dia mengatasnamakan Cinta. Nggak bisa, Anda bilang. Udah turutin aja kata hati. Orang sholat juga gitu, Habib. Oh, gitu. Teman-teman lagi kumpul mau sholat, gue sholat dulu ya. Munafik lo. Mau sholat udah munafik. Yang nggak sholat justru dia Jadi beriman. Jadi beriman. Lah kok jadi ngaco gini? Lagi kumpul buka bersama kan gitu anak sekolah tuh suka cerita dulu. Bro, gue sholat dulu nih, udah mau isya nih, gue maghrib dulu. Ya munafik lo. Subhanallah. Pengistilahan, Bib, yang bahaya nih. Makanya di pergaulan tuh suka pengistilahan. Ana punya beberapa teman udah besar lah, ya kita nggak sebut ininya ya. Dia alamatnya aja alamat lengkap pada tahu. Pakai kacamata apa enggak? Inisialnya apa? Inisialnya apa? Huruf vokalnya kagak ada. Jadi dia kadang-kadang bercandain nih perempuan, pegang lagi tangannya. Ana udah berkali-kali udah kagak enak ngomong. Ana bilang nggak usah deh. Ana bilang nggak usah pegang-pegang gitu. Dia sok-sok pakai gini. Dia sih udah Ana anggap anak aneh. Udah Ana anggap adek aneh. Ana nanya lagi, terus boleh kalau udah dianggap anak sama adek? Ya gimana ya? Udah kagak berasa lagi, udah gak ada apa lagi. Ana bilang, oh jadi kalau menganggapan bisa merubah hukum. Ya wallahu alam. Ana tanya aja, lagi lewat, ada yang lewat. Sekarang ada kalau umpama teman kita nih ngomong, itu perempuan udah dianggap istrinya sendiri. Boleh gak? Boleh gak tuh? Segala macam tuh. Ngasih nafkah dan segala macam, ngaco-ngaco. Ya enggak lah. Tandanya penganggapan itu tidak merubah hukum. Allah. Orang udah anggap sendiri, udah anggap cucu sendiri. Penganggapan tidak merubah hukum. Penganggapan gak merubah hukum. Sekarang dia udah anggap istri Anda banyak sendiri. Banyak begitu. Anggap istri Anda sendiri. Gimana urusannya? Udah anggap istri sendiri. Semua nafkah dikasih dong. Kan gak bagus ya. Nah itu yang bahaya tuh. Di dalam pergaulan kita suka dicekokin sama istilah-istilah. Anak-anak kita harus kita berikan pendidikan, harus paham bahwa makanya gak cukup pesantren aja. Gak cukup sekolah harus ada kita. Dari kita juga harus ada. Harus kasih. Masya Allah Habib, begitu banyak al-ulum wal nasaih yang disampaikan. Benar. Jadi kalau Anda boleh sedikit ringkas buat teman-teman semua, dalam mendidik anak kita mulai dengan memberikan lingkungan yang baik, kemudian memberikan sekolah yang baik, dan memberikan pendidikan juga yang baik di rumah kita, sambil kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terus memberikan pengawasannya, memberikan hidayah, inayah, sehingga anak kita akan tumbuh besar menjadi anak yang berbakti, anak yang saleh-salehah, dan itu akan menjadi jaminan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Habibana. Sama-sama. Atas apa yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan dan memberikan manfaat. Jangan lupa buat teman-teman, tadi kita udah bacakan pertanyaan sebagian teman-teman yang masuk ke medsos kita. Silahkan juga kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Jangan lupa nanti dipilih pertanyaannya. Nanti akan kita kita pilih yang kira-kira satu judul kita akan sampaikan di sini. Atau saran judul boleh nanti. Boleh. Ada yang mau saran judul, Bib, tolong bahas tentang ini dong misalnya gitu. Benar. Boleh. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Terbuka. Nah, jangan lupa teman-teman disupport channel kita dengan cara subscribe, di like videonya, diberikan komentar, dan kalau emang dianggap bermanfaat, silahkan di share juga. Kasih masukannya juga. Tentu kasih masukan kalau ada hal-hal yang bisa memberikan peningkatan dalam penayangan kita. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Kami dari We Talk undur diri. Terima kasih banyak. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.